Nama saya Chen Wei Lun. Saya berusia 42 tahun. Saya lahir dan besar di Hong Kong. Di sana, waktu adalah segalanya. Setiap detik dihitung. Setiap menit punya harga. Saya mendirikan perusahaan logistik berbasis teknologi 8 tahun lalu. Kami mengoptimalkan rantai pasok untuk klien besar di Asia dan Eropa. Semua berjalan cepat, tepat waktu, efisien. Itulah yang saya percayai. 3 bulan lalu, saya mendapat tawaran dari sebuah perusahaan distribusi di Jakarta. Mereka ingin bekerja sama. Sistem kami akan membantu mereka mengirim barang lebih cepat ke seluruh pulau. Saya setuju bertemu. Hanya 3 hari di Indonesia, saya pikir itu cukup. Saya tidak suka tempat yang lambat. Pesawat mendarat di Soekarno-Hatta sore itu. Panas langsung menempel di kulit. Udara terasa lengket. Bau asap knalpot bercampur wangi gorengan dari gerobak di pinggir jalan. Saya mengerutkan kening. Supir taksi tersenyum lebar. "Selamat datang, Pak," katanya. Saya hanya mengangguk pendek. Saya tidak datang untuk bersantai. Hotel di kawasan Sudirman bersih, modern, tapi liftnya lambat. Saya menatap jam tangan. Sudah 5 menit terbuang sia-sia. Di Hong Kong, lift seperti itu akan diganti dalam seminggu. Di sini, orang-orang tampak biasa saja. Malam itu saya makan malam sendirian di restoran hotel. Saya memesan nasi goreng. Pelayan datang setelah 20 menit. Saya hampir marah. "Kenapa lama sekali?" tanya saya dalam bahasa Inggris. Dia tersenyum malu. "Maaf, Pak, dapur sedang ramai." Saya menggelengkan kepala. Di Hong Kong, pesanan datang dalam 10 menit, maksimal. Keesokan paginya, pertemuan pertama dijadwalkan pukul 9. Saya tiba di kantor mitra pukul 8.45. Ruang tunggu sederhana, kursi plastik, kipas angin berderit pelan. Saya membuka laptop, mengetik email. Jam 9 lewat 10 menit. Tidak ada yang datang. Jam 9.30. Masih kosong. Saya menelpon asisten saya di Hong Kong. "Mereka terlambat. Ini sudah biasa di sini," katanya. Saya mendengus. Ini bukan biasa. Ini tidak profesional. Akhirnya, pukul 10 kurang 10 menit, Pak Budi, direktur utama, masuk. Dia mengenakan kemeja batik lengan pendek. Senyumnya lebar. "Maaf ya, Pak Chen. Tadi macet parah di tol dalam kota." Saya menahan napas. Macet. Alasan klasik. Di Hong Kong, macet bukan alasan. Orang berangkat lebih awal. Atau naik MRT. Saya mengangguk kaku. "Tidak apa-apa," jawab saya. Padahal dalam hati saya berpikir, ini persis yang saya takutkan. Pertemuan berlangsung. Pak Budi menjelaskan rencana distribusi mereka. Saya mendengarkan. Sistem kami memang cocok. Tapi saya terus memikirkan keterlambatan tadi. Saya bertanya langsung. "Pak Budi, di sini semua orang terbiasa terlambat." Dia tertawa kecil. "Kadang iya. Kami menyebutnya jam karet." Jam karet. Saya pernah mendengar istilah itu. Saya menganggapnya lelucon buruk. Waktu yang bisa diregang seperti karet. Saya tidak tertawa. Sore itu kami sepakat melanjutkan diskusi besok. Pak Budi mengajak saya makan malam bersama timnya. Saya menolak halus. "Saya capek karena jet lag," kata saya. Sebenarnya saya ingin menghindari pembicaraan tidak penting. Saya lebih suka makan sendirian, membaca laporan, menghitung angka. Malam itu saya duduk di balkon kamar hotel. Lampu kota berkelap-kelip di bawah. Suara klakson masih terdengar samar. Saya memandang jam tangan Rolex saya. Jarum detik bergerak cepat. Teratur. Pasti. Saya tersenyum kecil. Di Hong Kong, waktu patuh pada saya. Di sini, waktu seolah mengejek saya. Saya tidak tahu. Perjalanan ini baru saja dimulai. Dan jam karet yang saya benci itu akan mengajarkan sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Pagi berikutnya, hujan deras mengguyur Jakarta. Saya berdiri di lobi hotel, melihat air mengalir deras di trotoar.
Bau tanah basah bercampur asap knalpot naik ke hidung. Saya menghela napas panjang. Pertemuan hari ini dijadwalkan pukul 10. Saya memutuskan berangkat lebih awal, tidak mau terjebak lagi. Sopir ojek online yang saya pesan datang tepat waktu. Helmnya basah. Dia tersenyum lebar meski hujan membasahi bahunya. "Siap, Pak. Jalanan lagi macet nih," katanya santai. Saya mengangguk kaku. Di Hong Kong, pengemudi seperti ini akan meminta maaf berkali-kali karena cuaca. Di sini, seolah hujan adalah hal biasa. Perjalanan memakan waktu hampir 1 jam. Saya duduk di belakang. Air hujan menyentuh pipi saya meski ada jas hujan. Klakson berbunyi tanpa henti. Mobil-mobil berhenti mendadak. Motor zigzag di sela-sela. Saya memegang erat pinggang sopir. Jantung berdetak kencang. Ini bukan macet biasa. Ini kekacauan terorganisir. Akhirnya kami sampai di kantor Pak Budi. Saya basah kuyup. Rambut meneteskan air. Saya masuk ke ruang tunggu. Pak Budi sudah ada di sana, bersama 2 orang lain. Mereka semua tersenyum. Tidak ada yang berkomentar tentang penampilan saya yang berantakan. "Selamat pagi, Pak Chen. Duduk dulu. Kopi panas sudah siap," kata Pak Budi sambil menunjuk cangkir di meja. Saya duduk, menyeruput kopi hitam. Pahit. Kuat. Rasa kopi langsung membangunkan saya. Di Hong Kong, kopi saya selalu latte susu almond. Di sini, kopi hitam tanpa gula. Saya hampir mengeluh, tapi saya diam saja. Pertemuan dimulai. Mereka menjelaskan jaringan distribusi mereka. Gudang di pulau-pulau kecil, kapal kecil yang berlayar setiap minggu. Saya mendengarkan. Angka-angkanya masuk akal. Tapi saya terus memikirkan keterlambatan kemarin. Saya bertanya, "Kalau ada keterlambatan pengiriman, bagaimana kalian menanganinya?" Pak Budi menatap saya. Matanya tenang. "Kami bicara dengan pelanggan. Jelaskan situasinya. Biasanya mereka mengerti. Kami juga beri kompensasi kecil. Yang penting, hubungan tetap baik." Saya menernyit. Di tempat saya, keterlambatan berarti denda. Kontrak bisa dibatalkan. Pak Budi mengangguk pelan. "Kami tahu, tapi di sini orang lebih menghargai kejujuran daripada kecepatan semu." Saya tidak menjawab. Dalam hati saya berpikir, kejujuran tidak membayar tagihan. Siang itu kami makan siang bersama. Warung makan sederhana di pinggir jalan. Meja kayu, kursi plastik. Saya memesan soto ayam. Mangkuk datang panas. Aroma kunyit dan serai langsung menguar. Saya mencicipi. Hangat, kaya rasa. Saya tidak menyangka makanan pinggir jalan bisa seenak ini. Di meja sebelah, seorang ibu sedang menyuapi anak kecil. Anak itu tertawa. Suara tawa kecil itu terdengar jelas di tengah hiruk-pikuk warung. Pak Budi memperhatikan saya. "Pak Chen suka anak kecil?" tanyanya. Saya tersenyum tipis. Saya punya 1 anak perempuan. Dia sudah 12 tahun. Tinggal di Hong Kong bersama istri. Pak Budi mengangguk. "Bagus. Anak adalah harta terbesar." Saya diam. Kata-katanya sederhana. Tapi entah kenapa terasa berat. Sore harinya, kami berkeliling ke salah satu gudang mereka di pinggiran kota. Jalanan sempit, banyak lubang. Mobil kami bergoyang-goyang. Bau sampah tercium samar. Gudangnya besar tapi tua. Atap bocor di beberapa tempat. Pekerja mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Mereka menyapa Pak Budi dengan hormat. "Selamat sore, Pak!" teriak mereka serentak. Pak Budi memperkenalkan saya. "Ini Pak Chen dari Hong Kong, mitra baru kita." Mereka mengangguk ramah. Salah satu pekerja tua mendekat. Dia mengulurkan tangan. Telapaknya kasar, penuh kapalan. "Senang bertemu, Pak. Semoga kerjasama lancar," katanya. Saya menjabat tangannya. Hangat, kuat. Saya melihat proses bongkar muat. Kotak-kotak diangkat dengan tangan. Tidak ada forklift canggih. Tapi mereka bekerja cepat. Tertawa, bercanda.
seolah pekerjaan berat itu ringan saja. Di perusahaan saya, pekerja seperti ini akan dianggap kurang efisien. Di sini, mereka tampak bahagia. Malam itu saya kembali ke hotel. Badan pegal, pikiran penuh. Saya duduk di tepi tempat tidur, memandang jam tangan. Jarum detik masih bergerak teratur. Tapi entah kenapa, saya merasa waktu berjalan lebih lambat hari ini. Saya membuka laptop, menulis catatan. Indonesia lambat, tapi orang-orangnya berbeda. Saya menghapus kalimat terakhir itu. Terlalu cepat untuk mengakui sesuatu. Besok ada pertemuan lagi, dan saya mulai bertanya-tanya. Mungkin jam karet itu bukan sekedar alasan. Mungkin ada sesuatu di baliknya. Saya tidak tahu. Jawabannya akan datang lebih cepat dari yang saya kira. Dan lebih menyakitkan. Hari ketiga di Jakarta terasa lebih panas dari biasanya. Matahari menyengat kulit meski saya sudah memakai kemeja lengan panjang tipis. Saya berjalan ke kafe kecil dekat hotel. Bau kopi tubruk tercium kuat dari pintu masuk. Saya memesan 1 gelas. Pelayan perempuan muda tersenyum. "Pak, mau tambah gula?" tanyanya lembut. Saya menggeleng. "Tidak, terima kasih." Saya suka kopi pahit. Seperti hidup saya di Hong Kong. Sambil menunggu, saya membuka email. Ada pesan dari kantor pusat. "Jen, bagaimana progresnya? Investor ingin update minggu ini." Saya mengetik balasan singkat. "Masih diskusi. Proses lambat tapi potensial besar." Saya menekan kirim. Kata lambat terasa pahit di lidah. Sore itu Pak Budi mengajak saya ke pelabuhan kecil di utara kota. "Kita lihat langsung bagaimana barang dikirim ke pulau-pulau," katanya. Saya setuju. Mungkin melihat proses nyata akan membantu saya memutuskan. Perjalanan ke pelabuhan memakan waktu 2 jam. Jalan tol kemudian berubah menjadi jalan kampung. Asap kendaraan bercampur bau ikan asin dari pasar pinggir jalan. Mobil kami berhenti di depan gerbang besi berkarat. Di dalam, kapal-kapal kayu kecil berjejer. Bau garam laut menusuk hidung. Buruh pelabuhan berteriak saling panggil. Mereka mengangkat karung beras dengan bahu telanjang. Keringat mengalir deras. Pak Budi menunjuk sebuah kapal bernama Sinar Harapan. "Itu milik kami. Besok pagi berangkat ke Maluku." Saya mengamati. Kapal tua. Cat mengelupas. Tapi deknya bersih. Awak kapal sedang memeriksa tali tambang. Mereka bekerja rapi. Tidak tergesa-gesa. Seorang pria parubaya mendekat. Kulitnya gelap terbakar matahari. Giginya putih saat tersenyum. "Selamat sore, Pak Budi. Ini tamu dari Hong Kong." Pak Budi memperkenalkan. "Ini Pak Chen, mitra potensial kita." Pria itu mengulurkan tangan. "Nama saya Pak Slamet, Kapten Sinar Harapan." "Senang bertemu." Saya menjabat tangannya. Kasar, kuat. Seperti tangan ayah saya dulu ketika masih bekerja di pelabuhan Hong Kong. "Kapal ini sudah berapa tahun?" tanya saya. Pak Slamet tertawa kecil. 23 tahun. "Masih kuat kok, Pak. Kayu jati asli." Saya mengangguk. Di perusahaan saya, kapal seperti ini akan langsung diganti. Di sini, mereka merawatnya seperti keluarga. Pak Slamet mengajak kami naik ke dek. Angin laut menyapu wajah. Segar. Saya melihat horizon. Laut biru membentang luas. Burung camar terbang rendah. Suara ombak memecah pelan di lambung kapal. Untuk sesaat, saya lupa deadline dan email yang menumpuk. "Kami sering terlambat berangkat," kata Pak Slamet tiba-tiba. "Kadang cuaca buruk, kadang menunggu muatan tambahan dari nelayan kecil. Tapi pelanggan kami tahu, mereka menunggu." Saya menatapnya. "Tidak takut kehilangan kontrak?" Pak Slamet menggeleng pelan. "Kecepatan penting, tapi kepercayaan lebih penting. Kalau kami janji, kami usahakan sampai. Kalau tidak bisa, kami bilang jujur, dan kami datang lagi minggu depan." Saya diam. Kata-katanya sederhana.
tapi ada bobot di dalamnya. Malam itu kami makan malam di warung pinggir pelabuhan. Ikan bakar, sambal terasi pedas menyengat lidah. Saya makan banyak, lebih banyak dari biasanya. Pak Budi memperhatikan. Pak Chan suka makanan kita. Saya tersenyum tipis. Lebih enak dari yang saya kira. Di meja sebelah, sekelompok nelayan sedang bernyanyi. Suara mereka keras. Gamelan kecil mengiringi. Liriknya tentang laut dan keluarga. Saya mendengarkan. Entah kenapa dada terasa hangat. Kembali ke hotel, saya mandi air dingin. Air mengalir deras di kulit. Saya memandang cermin. Wajah saya tampak lebih rileks dari 3 hari lalu. Saya menggelengkan kepala. Ini hanya sementara, gumam saya sendiri. Tapi malam itu saya tidur nyenyak, tanpa mimpi buruk tentang deadline yang terlewat. Keesokan paginya, semuanya berubah. Email dari Hong Kong datang pagi-pagi. Subjek, krisis rantai pasok darurat. Klien besar di Singapura membatalkan pesanan karena keterlambatan pengiriman dari pemasok kami di Indonesia. Mereka menuntut kompensasi besar, atau kontrak dibatalkan. Dewan direksi meminta saya pulang segera. Keputusan akhir ada di tanganmu, Chen. Tapi waktu kita tinggal 3 hari. Saya duduk di tepi tempat tidur. Tangan gemetar. Jam karet yang saya benci itu tiba-tiba menjadi mimpi buruk nyata. Dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya menelpon Pak Budi. Suara saya bergetar. Pak, ada masalah besar. Kita harus bicara sekarang. Dia menjawab tenang. Baik, Pak Chen. Saya datang ke hotel. Tunggu sebentar. Saya menutup telepon. Jantung berdetak kencang. Untuk pertama kalinya di Indonesia, saya merasa waktu berjalan terlalu cepat. Dan saya takut. Pak Budi tiba di lobi hotel dalam waktu kurang dari 30 menit. Dia mengenakan kemeja batik yang sama seperti kemarin. Wajahnya tenang. Tidak terlihat panik sama sekali. Saya sudah menunggu di sofa kulit dekat pintu masuk. Tangan saya memegang ponsel erat-erat. Layar masih menampilkan email darurat itu. Pak Budi, kata saya langsung saat dia mendekat. Situasinya buruk sekali. Kami naik ke ruang rapat kecil di lantai 2 hotel. Ruangan itu sepi. Hanya ada meja kayu panjang dan beberapa kursi. AC berhembus pelan. Bau karpet baru masih tercium samar. Saya membuka laptop, menunjukkan email dan laporan kerugian yang mulai terakumulasi. Klien di Singapura marah besar. Mereka bilang pengiriman kami telat 3 hari. Ini karena pemasok di Surabaya lambat mengirim kontainer. Kalau nggak selesai besok, kontrak batal. Nilainya ratusan juta dolar Hong Kong. Pak Budi mendengarkan tanpa menyela. Matanya menatap layar. Tapi ekspresinya tetap damai. Setelah saya selesai bicara, dia mengangguk pelan. Jadi, masalahnya ada di rantai pasok Surabaya? Iya, kontainer tertahan di gudang karena dokumen lambat diproses. Dan kapal pengangkut sudah berangkat tanpa menunggu. Dia diam sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya. Jarinya mengetik cepat. Saya hubungi orang di Surabaya sekarang juga. Saya hampir tidak percaya. Pak, ini darurat. Telepon saja tidak cukup. Dia tersenyum tipis. Tenang, Pak Chen. Di sini hubungan lebih kuat daripada telepon. Saya menatapnya. Dalam hati saya berteriak, ini bukan waktunya untuk filosofi. Tapi saya diam. Tidak ada pilihan lain. 20 menit kemudian, Pak Budi menerima balasan pesan. Dia membacanya pelan, lalu menoleh ke saya. Orang di Surabaya bilang kontainer sudah di dermaga. Tapi kapal pengangkut memang sudah berangkat kemarin sore. Mereka salah paham jadwal. Saya merasa darah naik ke kepala. Salah paham? Ini bisa menghancurkan bisnis saya. Pak Budi mengangguk. Tidak membantah. Tapi ada kapal lain, lebih kecil, milik teman saya di pelabuhan Tanjung Priuk. Dia bisa ambil alih kontainer malam ini,
berangkat besok pagi ke Singapura. Saya terdiam. Kapal kecil? Bisa dipercaya? Kaptennya sudah seperti saudara saya. 20 tahun kami bekerja sama. Dia tidak akan mengecewakan. Saya menggelengkan kepala. Di Hong Kong, kami tidak pakai kapal kecil untuk kargo besar. Terlalu beresiko. Pak Budi menatap saya. Matanya serius tapi lembut. Di sini, risiko dibagi dengan kepercayaan, bukan dengan kontrak tebal. Saya tidak menjawab. Pikiran saya berputar cepat. Opsi lain hampir tidak ada. Klien tidak mau menunggu lagi. Akhirnya saya mengangguk pelan. Baik, lakukan. Malam itu kami berangkat ke Tanjung Priok. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Pelabuhan masih ramai. Lampu sorot kuning menerangi dermaga. Bau minyak solar dan air laut bercampur kuat. Suara mesin kapal bergemuruh pelan. Kapten kapal kecil itu bernama Pak Joko. Usianya sekitar 50 tahun. Badannya tegap. Senyumnya lebar, meski giginya agak kuning karena tembakau. Selamat malam Pak Budi, ini tamu dari Hong Kong. Iya Pak Joko, ini Pak Chen. Dia butuh bantuan besar malam ini. Pak Joko menjabat tangan saya. Telapaknya kasar seperti amplas. Tugas saya selesaikan sampai tuntas, Pak. Jangan khawatir. Saya melihat kontainer dimuat dengan cepat. Buruh pelabuhan bekerja di bawah lampu sorot. Mereka saling teriak perintah. Tertawa sesekali. Tidak ada forklift mewah. Hanya tali tambang, katrol tua, dan tenaga manusia. Tapi semuanya berjalan lancar, teratur. Saya berdiri di samping Pak Budi. Angin malam meniup ke meja saya. Dingin. Untuk pertama kalinya, saya merasa ada sesuatu berubah di dada. Bukan kelegaan penuh. Masih ada ketakutan. Tapi juga rasa hormat yang aneh. Pak Joko mendekat setelah muatan selesai. Kapal berangkat jam 2 dini hari. Sampai Singapura lusa pagi. Saya pastikan kargo aman. Saya menatapnya. Terima kasih Pak Joko. Ini sangat berarti. Dia tertawa kecil. Tidak usah terima kasih dulu, Pak. Nanti kalau sudah sampai, baru bilang terima kasih. Saya tersenyum tipis. Pertama kalinya sejak tiba di Indonesia. Senyum yang tidak dipaksakan. Kembali ke hotel, jam sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Saya duduk di balkon, memandang lampu kota yang mulai redup. Jam tangan Rolex saya masih berdetak teratur. Tapi malam ini, detiknya terasa berbeda. Tidak lagi mengejek. Seolah mengajak saya berpikir ulang. Saya menghela napas panjang. Udara malam terasa segar. Bau hujan masih tersisa. Mungkin aku yang salah paham selama ini. Mungkin jam karet itu bukan lambat. Mungkin itu cara mereka menjaga sesuatu yang lebih berharga. Tapi saya belum siap mengakuinya sepenuhnya. Masih ada 1 hari lagi. Dan saya tahu, ujian sebenarnya baru akan datang. 2 hari kemudian, kabar baik datang. Kapal Pak Joko sampai di Singapura tepat waktu. Kargo diterima dengan baik. Klien mengirim email singkat tapi jelas. Terima kasih atas kerja kerasnya. Kami lanjutkan kontrak. Saya duduk di kamar hotel. Tangan masih memegang ponsel. Layar menunjukkan email itu. Saya membacanya lagi. Dan lagi. Seperti gak percaya. Saya menelpon Pak Budi. Pak, berhasil. Mereka terima pengiriman. Di ujung sana terdengar tawa kecil. Alhamdulillah, saya sudah bilang Pak Joko orangnya bisa dipercaya. Saya diam sejenak. Terima kasih Pak Budi. Tanpa bantuan kalian, saya sudah kehilangan segalanya. Dia menjawab pelan. Bukan hanya saya, Pak. Banyak orang ikut membantu. Pak Joko, buruh pelabuhan, pegawai di Surabaya, bahkan nelayan yang tambah muatan kecil itu. Saya terdiam. Baru sekarang saya sadar. Ini bukan kerja 1 atau 2 orang.
Ini jaringan. Jaringan yang dibangun dengan waktu, kesabaran, dan kepercayaan. Sore itu, Pak Budi mengajak saya ke sebuah kampung kecil di pinggiran Jakarta. "Biar Pak Chen lihat sisi lain," katanya. Saya ikut tanpa banyak tanya. Jalan masuknya sempit. Banyak genangan air sisa hujan kemarin. Bau sampah tercium di beberapa sudut. Rumah-rumah berdempetan. Atap seng berkarat di sana-sini. Saya berpikir dalam hati, ini masih Indonesia yang saya kritik sejak awal. Tapi begitu masuk lebih dalam, suasana berubah. Anak-anak berlarian, tertawa keras. Ibu-ibu duduk di teras sambil mengupas bawang. Mereka menyapa Pak Budi dengan ramah. "Pak Budi datang!" "Mau ke rumah siapa?" Pak Budi tersenyum. "Ke rumah Mbak Sari. Mau ketemu Pak Chen." Kami sampai di rumah kecil bercat hijau pudar. Di depan terdapat sebuah warung kecil. Meja dan kursi plastik. Seorang perempuan parubaya sedang menggoreng tempe. Asap minyak naik. Aroma bawang goreng menggoda. "Mbak Sari, ini Pak Chen dari Hong Kong." Perempuan itu langsung letakkan sutil. Wajahnya cerah. "Wah, selamat datang. Duduk dulu, Pak. Mau minum apa?" Saya duduk. Sedikit kikuk. "Air putih saja, terima kasih." Mbak Sari kembali dengan segelas air dingin. Di sampingnya ada sepiring tempe goreng dan sambal. "Coba dulu, Pak, masih panas." Saya mengambil satu potong. Renyah di luar, lembut di dalam. Saya tidak bisa menahan senyum. "Ini enak sekali." Mbak Sari tertawa. "Alhamdulillah, ini tempe buatan sendiri. Kedelainya dari petani tetangga." Saya mengangguk, lalu bertanya, "Mbak Sari kenal Pak Budi dari mana?" Dia menjawab santai sambil terus menggoreng. "Dulu saya pernah telat bayar tagihan listrik. Pak Budi yang bantu bicara sama PLN. Dia bilang, 'Biar saya yang tanggung dulu, Mbak bayar pelan-pelan.' Sejak itu saya jualan di sini, bisa lunasi semuanya." Saya menatap Pak Budi. Dia hanya tersenyum kecil, seolah itu hal biasa. Saat itu juga saya sadar sesuatu. Hubungan yang mereka jaga bukan hanya untuk bisnis. Ini lebih dalam. Ini tentang menolong tanpa mengharap balasan langsung. Ini tentang memberi waktu kepada orang lain untuk bangkit. Malam itu kami pulang dengan motor Pak Budi. Angin malam menerpa wajah. Lampu jalan kuning berderet di sepanjang jalan kampung. Saya duduk di belakang. Untuk pertama kalinya, saya tidak merasa terganggu dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat. Di dalam dada ada sesuatu yang bergerak. Bukan lagi kemarahan. Bukan lagi ketakutan. Lebih ke rasa malu yang lembut. Saya mulai bertanya pada diri sendiri. Selama ini, apa yang sebenarnya saya kejar? Kecepatan? Uang? Atau hanya rasa aman yang semu? Saya memejamkan mata, membiarkan angin malam membawa jawaban pelan-pelan. Masih ada beberapa hari lagi di Indonesia, dan saya tahu pelajaran yang paling berat belum selesai datang. Pagi berikutnya saya bangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari masuk lewat celah gorden tipis. Saya duduk di tepi tempat tidur, memandang jam tangan Rolex di pergelangan tangan. Jarum detik bergerak pelan, teratur. Tapi pagi ini, saya tidak lagi merasa terganggu oleh kecepatan waktu. Saya memutuskan untuk tidak langsung pulang ke Hong Kong. Masih ada 2 hari sebelum penerbangan. Saya ingin melihat lebih dalam. Mungkin ini kesempatan terakhir untuk memahami sesuatu yang selama ini saya tolak. Pak Budi mengajak saya ke sebuah pasar tradisional di pinggiran kota. Pasar itu bernama Pasar Minggu. Pagi sekali sudah ramai. Suara pedagang berteriak saling tawar-menawar. Bau ikan segar bercampur wangi bunga melati dan rempah-rempah. Udara lembab menempel di kulit. Saya berjalan di antara deretan kios. Sayuran hijau segar ditata rapi di atas daun pisang. Ibu-ibu memilih tomat dengan teliti. Mereka berbincang panjang dengan penjual. Bukan sekedar beli lalu pergi. Mereka bertanya kabar keluarga, tertawa kecil.
Pak Budi berhenti di depan kios seorang bapak tua. "Bapak, ini Pak Chen dari Hong Kong." Bapak tua itu mengangguk ramah. Matanya berkerut karena sering tersenyum. "Selamat datang, Pak. Mau lihat buah durian?" Saya menggeleng pelan. Saya belum pernah makan durian asli. Dia langsung mengambil satu buah durian besar, mengupasnya dengan pisau kecil. Aroma kuat langsung menyebar. Manis, tajam, menggoda. Dia menyodorkan potongan kuning lembut. "Coba, Pak. Ini musimnya bagus." Saya menggigit kecil. Rasa manis bercampur pahit ringan. Teksturnya lembut seperti custard. Saya menelan, lalu mengangguk. "Enak sekali." Bapak tua itu tertawa. "Orang Hong Kong biasanya bilang baunya busuk." Saya tersenyum malu. "Dulu saya juga begitu. Sekarang beda." Kami duduk di bangku kecil dekat kios. Bapak tua itu bercerita. Dia sudah jualan di pasar ini 40 tahun. "Waktu muda, saya sering telat buka kios. Anak-anak sakit, istri butuh bantuan. Tapi pelanggan tetap datang. Mereka tahu saya orang baik. Mereka tunggu." Saya mendengarkan, tanpa menyela. Untuk pertama kalinya, saya tidak memikirkan efisiensi. Saya hanya mendengar dan merasakan. Siang harinya kami makan di warung makan dekat pasar. Nasi padang, piring penuh, rendang empuk, gulai daun singkong. Sambal hijau pedas menyengat lidah. Saya makan lahap, lebih banyak dari biasanya. Pak Budi memperhatikan. "Pak Chen sekarang suka makanan kita." Saya mengangguk. Bukan hanya rasanya. Cara orang di sini makan bersama, bukan cepat-cepat selesai. Mereka nikmati setiap suap dan setiap obrolan. Dia tersenyum. "Itu yang kami sebut jam karet. Waktu bisa diregang, supaya orang bisa bertemu, bisa saling mengerti, bisa membangun sesuatu yang lebih kuat daripada kontrak." Saya diam. Kata-katanya masuk ke dalam. Tidak lagi terasa asing, malah terasa benar. Malam itu saya duduk sendirian di balkon hotel. Langit Jakarta gelap. Bintang-bintang sulit terlihat karena cahaya kota. Tapi suara azan maghrib bergema dari masjid terdekat. Suara itu lembut, mengalun, menembus ke dada. Saya memejamkan mata, mendengarkan. Untuk pertama kalinya, saya tidak membandingkan dengan Hong Kong. Saya hanya hadir di sini, sekarang. Tapi di balik ketenangan itu, ada satu pertanyaan yang belum selesai. Apa yang akan saya lakukan setelah ini? Apakah saya akan kembali ke kebiasaan lama? Kecepatan, efisiensi, tanpa ruang untuk jam karet? Saya belum punya jawaban. Tapi saya tahu, jawaban itu akan datang. Bukan dengan paksaan, melainkan dengan waktu. Waktu yang diregang pelan-pelan. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak takut menunggu. Hari terakhir di Jakarta terasa berbeda. Saya tidak lagi memandang jam tangan setiap 5 menit. Saya tidak lagi menghitung detik yang terbuang. Malah, saya membiarkan waktu mengalir sendiri. Pak Budi mengajak saya ke sebuah kantor kecil di kawasan Kemang. Bukan kantor mewah, gedung 2 lantai, cat dinding agak mengelupas di sudut. Tangga kayu berderit saat saya naik. Di lantai atas, ruangan terbuka. Meja-meja kayu sederhana. Komputer lama. Beberapa karyawan sedang bekerja. Mereka mengenakan kaos oblong biasa. Tidak ada seragam rapi seperti di perusahaan saya. Pak Budi memperkenalkan. "Ini tim distribusi kami, Pak Chen. Mereka yang setiap hari mengatur pengiriman ke pulau-pulau terpencil." Seorang perempuan muda mendekat. Rambutnya diikat kuncir. "Selamat pagi, Pak. Nama saya Rina. Senang bertemu." Saya menjabat tangannya. Hangat, lembut. Dia menunjukkan peta besar di dinding. Titik-titik merah menandai lokasi pengiriman. Banyak titik di pulau kecil yang bahkan tidak saya tahu namanya.
Kami sering telat sampai ke tempat terpencil, kata Rina. Jalan rusak, cuaca buruk, kapal mogok, tapi kami tetap usahakan. Karena di sana orang-orang menunggu barang kebutuhan. Saya bertanya, kalau telat, pelanggan marah nggak? Rina tersenyum kecil. Kadang marah, tapi setelah kami jelaskan, mereka mengerti. Mereka tahu kami berusaha. Dan kami selalu datang lagi. Itu yang penting. Saya diam. Di perusahaan saya, telat berarti denda. Hubungan bisnis putus. Di sini, telat bisa dimaafkan kalau ada niat baik. Saya mulai melihat pola yang sama berulang. Jam karet bukan kelemahan. Ini cara mereka menjaga kemanusiaan di tengah keterbatasan. Siang itu kami duduk bersama tim di teras belakang kantor. Ada pohon mangga besar. Daunnya rimbun. Angin sepoi membawa aroma bunga Kamboja. Mereka membawa nasi kotak, ayam goreng, sambal terasi, lalapan segar. Saya makan pelan, menikmati setiap suapan. Seorang karyawan pria bernama Andi mulai bercerita. Dulu saya kerja di perusahaan asing. Semua harus tepat waktu. Target harian, KPI. Saya stres setiap hari. Akhirnya saya keluar. Di sini saya bisa pulang cepat kalau anak sakit. Bos tidak marah. Malah bilang, keluarga dulu. Saya menatap Andi. Dan bisnis tetap jalan. Dia mengangguk. Jalan. Bahkan lebih baik. Karena kami senang bekerja. Kami tidak takut salah. Kami saling bantu. Saya merasa ada sesuatu menusuk dada. Selama ini saya pikir keberhasilan datang dari tekanan. Dari target ketat. Dari jam kerja panjang. Tapi di sini keberhasilan datang dari keseimbangan. Dari memberi ruang bagi manusia untuk bernapas. Malam terakhir saya di hotel. Saya duduk di balkon. Lampu kota berkelap-kelip seperti biasa. Suara motor lewat di bawah. Klakson sesekali. Tapi malam ini, suara itu tidak lagi mengganggu. Malah terasa seperti irama kehidupan. Saya membuka laptop. Menulis email ke Dewan Direksi di Hong Kong. Saya akan memperpanjang kerjasama dengan mitra Indonesia. Bukan hanya kontrak pendek. Saya ingin investasi jangka panjang. Membangun sistem bersama mereka. Bukan menggantikan mereka. Saya menekan kirim. Jantung berdetak kencang. Ini keputusan besar. Bisa saja ditolak. Bisa saja dianggap gila. Tapi saya nggak takut lagi. Saya memandang jam tangan. Jarum detik terus bergerak. Tapi sekarang, saya melihatnya berbeda. Bukan musuh. Bukan penguasa. Hanya teman yang mengingatkan. Waktu ada untuk dihabiskan dengan baik. Besok pagi saya pulang. Tapi saya tahu, bagian dari saya akan tetap di sini. Di antara orang-orang yang mengajarkan arti sebenarnya dari jam karet. Saya menutup mata, mendengar angin malam. Dan untuk pertama kalinya, saya tersenyum sendirian. Pagi di Bandara Soekarno-Hatta terasa lebih sepi dari biasanya. Saya berdiri di depan gerbang keberangkatan. Tas kecil di tangan kiri. Tiket pesawat ke Hong Kong sudah di tangan kanan. Jam menunjukkan pukul 6 pagi. Langit di luar jendela masih gelap kebiruan. Pak Budi datang mengantar. Dia mengenakan kemeja batik lengan pendek seperti hari pertama kami bertemu. Senyumnya tetap lebar. Pak Chen, hati-hati di jalan. Jangan lupa kirim kabar kalau sudah sampai. Saya menjabat tangannya. Telapaknya hangat. Kuat. Terima kasih, Pak Budi. Semua ini saya tidak akan lupa. Dia mengangguk pelan. Jangan bilang terima kasih. Kami juga belajar banyak dari Pak Chen. Kita saling mengajar. Saya tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, kata-kata itu terasa benar. Saat saya berjalan menuju ruang tunggu, suara pengumuman penerbangan bergema. Saya berhenti sejenak, memandang ke belakang. Pak Budi masih berdiri di sana, melambai kecil. Saya membalas lambaian itu, lalu berbalik. Langkah saya terasa ringan.
Di dalam pesawat, saya duduk di dekat jendela. Mesin mulai menderu pelan. Pesawat bergoyang sedikit saat lepas landas. Jakarta menyusut di bawah. Lampu-lampu kota masih berkelap-kelip samar. Saya memejamkan mata, membiarkan ingatan mengalir. Saya ingat pertama kali tiba. Panas yang menempel di kulit. Bau asap knalpot. Keterlambatan yang membuat saya marah. Jam karet yang saya anggap lelucon buruk. Semua itu sekarang terasa jauh. Seperti mimpi orang lain. Saya membuka mata, melihat awan putih di luar jendela. Tangan saya menyentuh jam tangan Rolex. Jarum detik masih bergerak teratur. Tapi sekarang, saya tidak lagi melihatnya sebagai musuh. Saya melihatnya sebagai pengingat. Waktu bisa diregang, bisa diberi ruang, bisa digunakan untuk membangun sesuatu yang lebih besar daripada keuntungan cepat. Saya mengeluarkan ponsel, menulis pesan ke istri di Hong Kong. Aku pulang hari ini. Banyak cerita untuk kamu dan anak kita. Aku berubah. Bukan karena Indonesia memaksa, tapi karena aku akhirnya melihat. Saya menekan kirim, lalu mematikan ponsel, menatap ke depan. Udara di kabin terasa dingin, tapi dada saya hangat. Setelah mendarat di Hong Kong, saya langsung ke kantor. Dewan direksi sudah menunggu. Mereka ingin laporan lengkap. Saya masuk ke ruang rapat. Meja kaca panjang, kursi kulit hitam, lampu neon putih terang. Semua terasa asing sekarang. Saya berdiri di depan mereka. Tidak duduk. Saya punya usulan baru, kata saya langsung. Bukan hanya kontrak pendek dengan mitra Indonesia. Saya ingin kita bangun pusat distribusi bersama di Jakarta. Bukan untuk mengambil alih, tapi untuk belajar dari mereka. Dan membiarkan mereka belajar dari kita. Salah satu direktur mengernyit. Chen, ini beresiko. Mereka lambat. Prosesnya tidak efisien. Saya menatapnya. Tenang. Mereka lambat kalau dilihat dari kacamata kita. Tapi mereka kuat dalam hal lain. Mereka punya jaringan kepercayaan yang kita tidak punya. Mereka bisa bertahan di tempat yang kita anggap mustahil. Dan itu lebih berharga daripada kecepatan semu. Ruangan hening sejenak. Lalu ketua dewan mengangguk pelan. Baik, kita coba. Tapi kamu yang pimpin proyek ini. Saya tersenyum. Terima kasih. Saya siap. Malam itu saya pulang ke rumah. Anak perempuan saya berlari memeluk. Ayah pulang! Bawa oleh-oleh apa? Saya tertawa, mengeluarkan sekotak kecil dari tas. 2 buah durian. Makan pelan-pelan ya, aromanya kuat. Istri saya memandang saya lama. Kamu berbeda, katanya pelan. Saya mengangguk. Aku belajar sesuatu di sana. Waktu bukan musuh. Waktu adalah ruang untuk manusia bertemu. Untuk saling mengerti. Untuk membangun sesuatu yang abadi. Dia tersenyum, lalu memeluk saya. Di dada saya, jam karet itu masih ada. Bukan lagi sebagai simbol keterlambatan, melainkan sebagai pengingat. Bahwa kadang, meregangkan waktu adalah cara terbaik untuk menjaga apa yang benar-benar berharga. Saya menutup mata, mendengar detak jantung keluarga saya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa waktu berpihak pada saya. 1 tahun kemudian saya kembali ke Jakarta. Bukan sebagai tamu, sebagai mitra yang benar-benar terlibat. Perusahaan saya sudah membuka kantor kecil di kawasan Sudirman. Bukan gedung tinggi mewah, gedung 3 lantai sederhana. Tapi cukup untuk memulai. Saya turun dari taksi di depan gedung itu. Udara pagi masih sejuk. Bau kopi dari warung sebelah langsung menyambut. Saya tersenyum kecil. Aroma itu sekarang terasa seperti rumah. Di dalam kantor, tim sudah menunggu. Ada Pak Budi, ada Rina, ada Andi, dan beberapa wajah baru yang saya rekrut dari Indonesia. Mereka berdiri di sekitar meja besar.
Di atas meja ada peta digital yang kami buat bersama. Titik-titik pengiriman baru muncul di layar. Pulau-pulau kecil yang sebelumnya sulit dijangkau. Pak Budi mendekat. Selamat datang kembali, Pak Chen. Saya menjabat tangannya. Terima kasih sudah menunggu. Dia tertawa pelan. Kami tidak menunggu. Kami terus bekerja. Jam karet tetap ada. Tapi sekarang lebih teratur. Saya mengangguk. Saya tahu maksudnya. Kami menggabungkan dua dunia. Kecepatan dari Hong Kong, kesabaran dari Indonesia. Sistem teknologi kami membantu melacak pengiriman secara real time. Tapi kami juga belajar untuk tidak memaksa segalanya tepat waktu. Kadang kami beri ruang. Ruang untuk cuaca buruk. Ruang untuk manusia yang punya cerita. Siang itu kami rapat panjang. Ruangan panas meski AC menyala. Keringat menetes di dahi. Tapi tidak ada yang mengeluh. Kami bicara tentang rencana ekspansi ke Papua. Rina menunjuk peta. Di sini kapal sering terlambat karena ombak besar. Kita perlu kapal lebih kuat. Tapi juga perlu hubungan baik dengan nelayan lokal. Saya mendengarkan. Tidak langsung memotong dengan solusi teknologi. Saya belajar diam lebih dulu. Lalu bertanya, bagaimana kalau kita ajak nelayan itu jadi mitra? Beri mereka pelatihan. Beri mereka bagian kecil dari keuntungan. Andi mengangguk cepat. Itu ide bagus, Pak. Mereka akan lebih peduli kalau merasa punya bagian. Pak Budi menatap saya. Matanya penuh arti. Ini yang saya tunggu dari awal. Kamu tidak lagi melihat kami sebagai yang lambat. Kamu melihat kami sebagai yang punya kekuatan lain. Saya tersenyum. Mungkin sejak awal aku yang salah paham. Malam itu kami makan malam bersama di restoran sederhana dekat kantor. Ikan bakar, sambal matah, nasi hangat. Aroma asap bakaran kayu mangga tercium kuat. Suara tawa terdengar di meja sebelah. Saya angkat gelas teh manis. Untuk kerjasama yang lebih panjang. Semua mengangkat gelas. Untuk masa depan yang kita bangun bersama. Saya menyeruput teh. Manis, hangat. Seperti perjalanan saya selama ini. Setelah makan, saya berjalan sendirian di trotoar. Lampu neon warung-warung berkedip pelan. Suara motor lewat. Klakson sesekali. Tapi sekarang, suara itu terasa seperti musik. Irama kehidupan yang tidak sempurna, tapi hidup. Saya berhenti di depan sebuah kios kecil. Seorang ibu tua menjual jam tangan murah. Ada satu jam tangan dengan tali karet hitam. Saya mengambilnya, memutar-mutar di tangan. Tali karet itu lentur, bisa diregang, bisa kembali ke bentuk asal. Saya tersenyum, lalu membelinya. Buat kenang-kenangan, kata saya pada ibu itu. Dia tersenyum lebar. Semoga bawa berkah, Pak. Saya memakainya di tangan kiri, di samping Rolex saya. 2 jam tangan berbeda. Satu tepat, satu lentur. Keduanya saya pakai sekarang. Malam itu sebelum tidur di hotel, saya membuka jendela. Angin malam masuk, membawa bau hujan yang akan turun. Saya memandang langit Jakarta. Bintang-bintang mulai terlihat samar. Saya berbisik sendiri. Terima kasih Indonesia. Kau mengajarkan aku cara hidup yang sebenarnya. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak lagi menghitung waktu. Saya hanya menikmatinya. 2 tahun berlalu sejak saya pertama kali menginjakkan kaki di tanah Indonesia. Sekarang saya sering bolak-balik antara Hong Kong dan Jakarta. Kantor kami di Sudirman sudah berkembang. Tidak besar seperti gedung-gedung pencakar langit di Hong Kong. Tapi hidup, ramai, penuh cerita. Pagi itu saya duduk di ruang rapat kecil. Jendela besar menghadap jalan raya yang selalu ramai. Suara klakson naik turun seperti irama biasa. Di meja ada 2 jam tangan yang saya pakai setiap hari. Rolex di tangan kanan, jam karet murah di tangan kiri.
Saya sering memandang keduanya. Satu tepat, satu lentur. Keduanya mengajarkan sesuatu. Pak Budi masuk membawa 2 cangkir kopi tubruk. Aroma pahit langsung menguar. Dia meletakkan satu di depan saya. Pagi Pak Chen, hari ini kita tanda tangan kontrak baru. Saya mengangguk. Kontrak untuk distribusi ke Nusa Tenggara Timur. Kali ini kita pakai kapal hybrid. Lebih cepat, tapi tetap pakai jaringan nelayan lokal. Dia tersenyum. Kita gabungkan yang terbaik dari 2 dunia. Saya menyeruput kopi. Panas. Kuat. Ya. Dan aku belajar bahwa yang terbaik tidak selalu yang tercepat. Siang itu kami pergi ke pelabuhan Tanjung Priuk. Kapal baru yang kami beli bersama sudah bersandar. Nama kapalnya Harapan Bersama. Catnya masih mengkilap. Awak kapal sedang memeriksa tali tambang. Pak Joko, kapten yang dulu menyelamatkan kontainer saya, sudah ada di sana. Dia mendekat. Tangan masih kasar seperti dulu. Selamat Pak Chen, kapal ini bagus. Tapi tetap harus sabar kalau ombak besar. Saya tertawa kecil. Saya sudah belajar sabar Pak Joko. Dia menepuk bahu saya. Bagus. Sabar itu bukan lambat. Sabar itu memberi ruang untuk orang lain bernapas. Sore harinya, saya duduk sendirian di dermaga. Angin laut menyapu wajah. Bau garam dan minyak solar bercampur. Ombak memecah pelan di tiang kayu. Saya memandang horizon. Laut membentang luas. Biru gelap. Di kejauhan, kapal kecil bergerak lambat. Mungkin membawa barang ke pulau terpencil. Mungkin terlambat 1 hari. Tapi saya tahu, di sana ada orang yang menunggu, dan mereka akan mengerti. Saya mengeluarkan ponsel, mengirim foto laut itu ke istri dan anak perempuan saya. Captionnya sederhana. Ayah sedang di tempat yang mengajarkan banyak hal. Nanti ayah ceritakan semuanya. Malam itu saya makan malam di warung kecil dekat pelabuhan. Sama seperti dulu. Ikan bakar, sambal terasi, aroma asap kayu bakar masih sama. Seorang anak kecil mendekat. Dia menjual gelang anyaman dari daun pandan. Pak, beli 1 ya, buat kenang-kenangan. Saya tersenyum, mengambil 1 gelang hijau. Berapa? 10.000 saja, Pak. Saya memberikan uang lebih. Dia tersenyum lebar. Gigi depannya ompong. Terima kasih, Om. Dia berlari pergi. Saya memakai gelang itu di pergelangan tangan kanan, di samping Rolex, di samping jam karet. Sekarang ada 3 pengingat. Saat pesawat lepas landas malam itu, saya memandang ke bawah. Lampu Jakarta berkelap-kelip seperti permata. Saya tidak lagi merasa asing. Saya merasa bagian dari sesuatu yang lebih besar. Di dalam dada, ada kalimat yang sering muncul akhir-akhir ini. Mungkin sejak awal aku yang salah paham. Ya, mungkin memang begitu. Dan itu bukan akhir. Itu awal dari pemahaman yang lebih dalam. Tentang waktu, tentang kepercayaan, tentang manusia. Saya menutup mata, mendengar suara mesin pesawat yang stabil, dan tersenyum. Karena sekarang saya tahu, waktu tidak harus selalu cepat. Kadang, waktu perlu diregang, supaya kita bisa benar-benar hidup.